Jadi ini teman-teman, saya menggunakan produk Amistartop, Admit ataupun Saromil ya, bahan aktifnya ya nih. Ini saya tidak gunakan di awal teman-teman. Saya gunakan ketika benar-benar tanaman melon ini terserang penyakit sangat parah. Jadi jangan main-main dengan obat-obatan. Kita sudah beli mahal-mahal, tapi digunakan di awal, nanti di pertengahan ketika teman-teman kena jamur, ya udah wassalam. Jadi perlu diingat teman-teman, saya menggunakan ini di ketika tanaman melon benar-benar parah ya. Ada juga ini teman-teman, ini Riosol sama Azostor, ini bahan aktif sama dua produk bahan aktif sendiri-sendiri ya. Ini dikumpulkan dalam satu Amistartop teman-teman. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MH Prada Live dan Hayi. Channel ini akan membahas tanaman buah dan tanaman hias kesayangan Anda. Hari ini hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023. Indonesia sedang merayakan kemerdekaan Indonesia atau disebut Dirgahayu Republik Indonesia. Saya ucapkan salam kemerdekaan, merdeka, merdeka, merdeka. Pada hari ini saya akan mengulas ataupun rahasia budidaya tanaman melon di lahan sawah teman-teman. Ya, saya ingat teman-teman ketika mau ilmu jangan di skip, tonton kami budidaya tanaman melon di lahan. Untuk pupuk dasarnya, untuk tanaman melon 1000 sampai 1500 kita menggunakan pupuk dasar sebanyak 1,5 kintal atau 150 kilo. Teman-teman bisa menggunakan campuran dari TS ataupun Vertipos, ZA dan Ponska ya, ataupun bisa menggunakan pupuk NPK 1616 ataupun pupuk Ponska Plus sebanyak 1,5 kintal atau 150 kilo. Itu untuk pupuk dasar. Kenapa kita budidaya tanaman melon harus menggunakan pupuk dasar ya? Karena tanaman melon ini sangat cepat pertumbuhannya ya. Jadi perlu pupuk dasar ya, biar nanti teman-teman ketika merawat ataupun memupuk usulan itu tidak ngoyo ataupun tidak rekoso, maka wajib menggunakan pupuk dasar. Lah untuk pupuk kandang, teman-teman bisa sesuaikan budget teman-teman ketika mau budidaya tanaman melon. Tadi kami sudah utarakan ketika teman-teman mau budidaya tanaman melon di lahan, budidaya sekitar 1000 sampai 1500, gunakan pupuk dasar minimal yaitu 1,5 kintal ya untuk pupuk kimianya, dan untuk pupuk kandang teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, kami biasanya dalam budidaya tanaman melon, sebelum kita budidaya sudah kita sediakan untuk obat-obatannya, baik berupa fungisida ataupun insektisida ya. Nanti insya Allah karena kita sudah siapkan untuk contoh-contoh fungisida ya teman-teman. Nah, kita biasanya ketika mau budidaya tanaman melon sudah sediakan insektisida atau pestisida, yaitu bukan fungisida, kita gunakan kontak dan sistemik ya teman-teman. Dan untuk insektisidanya kita juga sediakan 3 bahan aktif yang berbeda ya teman-teman. Nah, sedikit akan kita contohkan contoh-contoh dari bahan atau fungisida kontak yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Kita sudah siapkan untuk fungisidanya ya teman-teman. Nah, untuk fungisidanya sendiri yang kontak kita menggunakan bahan aktif Mancozeb seperti ini teman-teman. Bahan aktif Mancozeb itu mereknya berbeda, tapi biasanya
bahan aktifnya sama. Jadi teman-teman ketika mau beli fungisida, carilah bahan aktif yang berbeda, yaitu ini mereknya Ditan tapi bahan aktifnya adalah Mancozeb. Terus yang kedua, fenonil teman-teman. Fenonil ini bahan aktif adalah klorotalonil ya. Yang bulan lalu kita menggunakan ekstranil sama-sama, yaitu bahannya klorotalonil. Nah ini teman-teman ya. Terus yang ketiga ada antrakol, yaitu bahan aktif propinep. Nah ini sediakan 3 bahan aktif kontak yang berbeda teman-teman. Saya perlihatkan teman-teman ya, seperti ini untuk kontaknya ya teman-teman. Terus untuk sistemiknya ya, teman-teman bisa menggunakan ini ada, saya ambilkan contoh ya, bahan aktif ataupun merek yang mempunyai bahan aktif ganda, yaitu Ridomil. Ini bahan aktifnya adalah Mancozeb dan Mefenoxam, malah lebih efisien ya teman-teman. Ini kontak dan sistemik ya. Untuk sistemiknya kita ambil contoh aja, yaitu Admit ini bahan aktif Demotomov, dan Saromil ada bahan aktif Metalactasil ya. Dan ada juga Cabriotov, ini yaitu bahan aktif Piraglostropin dan Metiram. Ini insya Allah aman ketika awalnya teman-teman. Dan ketika teman-teman budidaya tanaman melon di lahan, ini ketika awal itu gunakan dosis yang rendah ya teman-teman, jangan melebihi dosis yang tinggi. Karena ketika di awal kita budidaya tanaman melon menggunakan jor-joran bahasanya ya, fungisida tidak sesuai anjuran, nanti penyakit itu akan resisten ataupun akan kebal. Jadi disemprot ini dia sudah tidak mati ya. Makanya perlu ketika kita menyemprot itu diselang-seling teman-teman. Bahan berselang-seling lah teman-teman, bisa tahu lah itu selang-seling. Ini untuk fungisidanya ya teman-teman. Nah untuk insektisida pengendalian hama serangga ya, teman-teman bisa menggunakan Sangkil ya, ataupun Dentis ataupun Sumo ataupun yang lainnya teman-teman. Ini bahan aktifnya adalah chlorpyrifos ya, dan Zanzipermertin ya. Ini bahan aktif malah ganda teman-teman. Ada juga Avidor, ada juga Planet ataupun nih Urakron ya. Teman-teman bisa pilih merek apa saja ya. Nah biasanya kita dalam penyemprotan insektisida dan fungisida, kita untuk tahap pencegahan itu seminggu 2 kali teman-teman. Ini hanya untuk tahap pencegahan ya, karena lebih baik mencegah daripada mengobati ya, seminggu 2 kali. Dan nanti ketika di lahan ada tanda-tanda jamur, karena kita tidak bisa melihat jamur ketika belum muncul di daun, jadinya lebih baik kita mencegah. Jadi kita mengetahui serangan jamur di daun melon itu ketika daun sudah terserang teman-teman. Makanya lebih baik kita mencegah ya. Nanti ketika sudah parah teman-teman bisa interval 2 hari sekali sampai benar-benar hama tersebut mati ataupun berhenti. Nah kita mempunyai produk produk unggulan teman-teman. Kita biasanya untuk tadi saya lupa teman-teman, untuk Admit bahan aktif Dimetofov dan Saromil kita gunakan untuk membunuh embun bulu teman-teman. Jadi teman-teman jangan banyak menggunakan ini, karena ketika dia resisten kita akan bingung masalah obat ya teman-teman. Dan kita juga mempunyai produk Amistartop teman-teman, tapi lupa saya nggak. Ini teman. Jadi ini teman-teman, saya menggunakan produk Amistartop, Admit ataupun Saromil ya, bahan aktifnya ya nih. Ini saya tidak gunakan di awal teman-teman. Saya gunakan ketika benar-benar tanaman melon ini terserang penyakit sangat parah. Jadi jangan main-main dengan obat-obatan. Kita sudah beli mahal-mahal, tapi digunakan di awal, nanti di pertengahan ketika teman-teman kena jamur, ya udah wassalam. Jadi perlu diingat teman-teman, saya menggunakan ini di ketika tanaman melon benar-benar parah ya. Ada juga ini teman-teman, ini Riosol sama Azostor, ini bahan aktif sama dua produk bahan aktif sendiri-sendiri ya. Ini dikumpulkan dalam satu Amistartop teman-teman.
yaitu teman-teman untuk pengendalian hama baik insektisida ataupun jamur ya teman-teman. Kita akan membahas masalah tentang pupuk susulan ya. Pupuk susulan kita biar teman-teman bisa menggunakan KNO merah ya untuk masa vegetatif, yaitu masa HST setelah kita tanam sampai umur 30 hari, yaitu menggunakan KNO merah ataupun CPN. Ketika teman-teman menanam tanam melon umur 30 hari sampai panen, itu yang tadi KNO merah diganti menjadi KNO putih ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Tadi yang KNO putih saya tidak bawa teman-teman. Seperti PN pil. Ini KNO putih. Ini kandungannya adalah fosfat sama kalium. Ini bertujuan untuk pengisian buah ya teman-teman. Dan ditambahkan kalsium. Kalsium seperti ini. Saya mempunyai contohnya adalah Bima ya. Teman-teman bisa membeli produk apa saja di toko pertanian, merek apa saja ya. Dan jangan lupa ditambahkan tadi PN pil, MKP sama kalsium. Untuk pupuk daun teman-teman bisa menggunakan Gandasil ataupun yang lainnya ya. Terus untuk melon yang kita pelihara itu teman-teman bisa dipelihara di daun 9 sampai 13 ya. Dan tunas-tunas air yang keluar di bawah daun 8 sampai di atas daun 13 itu dipotong semua ya. Nanti teman-teman bisa seleksi buah ketika berumur 30 sampai 40 hari. Carilah buah yang lonjong ya, biar nanti besarnya maksimal teman-teman. Dan ketika umur 50 sampai 55, tanaman melon ini sudah insya Allah ya sudah lebih dari 25 sampai 30 daun. Teman-teman bisa topping di daun 28, 30 sampai 32 ya. Kenapa kita topping? Biar nanti nutrisi yang kita berikan itu fokus di buah teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah saya bikinkan video bagaimana cara budidaya tanaman melon dari awal ya, dari pupuk dasar ya, yaitu tanaman melon 1000 sampai 1500 pupuk dasar, perawatan sampai pemeliharaan sampai topping ya teman-teman. Teman-teman ini bisa dilihat, ini tanaman melon yang kita tanam di lahan ini 2500, ini umur 55 hari teman-teman. Besar-besar ini bisa diperkirakan mencapai 2,5 kg ya teman-teman. Jadi insya Allah teman-teman ketika mengikuti video yang saya kupas ini, insya Allah bisa seperti kita. Jadi kita itu tidak bohong teman-teman, kita praktek yang ada di lahan ya. Ini umur 55 hari, diperkirakan nanti awal September, Agustus September kita panen ya. Nah, ini daun masih seger ya. Kalau saya ceritakan ini hampir lebih 1 jam teman-teman, tapi ini hanya sekelumit ya. Nanti teman-teman yang kurang paham dengan apa yang saya jelaskan ya, nanti bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, bagikan di teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam pertanian, salam Indonesia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bawah